Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Di sini ada channel Bincang-Bincang bersama Kanjeng Mami. Sore hari ini saya bersama dengan Ibu Lili. Dia ada pertanyaan yang sangat luar biasa banget. Kita simak sama-sama. Yuk. Ya, sore Kanjeng Mami. Sore. Ini saya ada pertanyaan nih. Contoh nih seperti ini nih, kan banyak nih kita di dalam pergaulan seperti apa ya. Contoh ada seseorang nih teman baik. Ini dia baik, dia sudah percaya 100%. Bahkan setiap kali curhat pun boleh dibilang masalah sekecil apapun dia sudah tahu semua lah, baik buruknya. Tiba-tiba teman yang dia percaya ini menusuk dia dari belakang. Jadi apa yang dia ceritakan lagi ke orang di belakang. Satu saat si A ini tahu bahwa temannya ini si B menusuk dia dari belakang. Dia secara manusia si A ini sakit hati dong, Kanjeng Mami. Ya, dia sakit hati dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Akhirnya bubar pertemanan mereka karena dia sudah sakit hati. Kanjeng Mami punya nggak sih tips-tips apa sih untuk bisa mengampuni gitu orang yang sudah bersalah seperti itu kepada kita? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya guys. Satu kasus di mana kita punya teman baik yang sudah kita percayai. Betul. Ternyata dia bocor mulut. Betul. Ternyata dia nusuk dari belakang. Betul. Itu suatu kejadian yang sangat-sangat selalu terjadi setiap hari. Betul, di hidup manusia ya guys. Jadi di sini tips-tips yang spektakuler nggak ada, cuman tips yang benar-benar real dan mudah dijalankan adalah satu, next time kita jangan terlalu percaya sama orang. Boleh teman baik, ya kan? Boleh teman baik, boleh teman dekat, tapi nggak usah semua-muanya kita diceritakan sama itu. Karena kita nggak tahu mulut orang, ya kan? Kita juga nggak tahu sifat orang gitu. Oke, sekalipun teman baik gitu, ya. Boleh kita teman baik kita yang benar-benar baik hanya pasangan kita. Suami istri adalah teman the best teman gitu, ya. Kedua, kita lepaskan pengampunan. Susah nggak? Susah, nggak mudah, nggak semudah saya berbicara gitu kan. Melepaskan pengampunan itu perlu waktu, perlu proses. Dengan berjalannya waktu, asal kita mau buka hati sebesar-besarnya, maka pengampunan itu, pemberian maaf itu otomatis akan keluar gitu. Saya pernah dapat ilustrasi ya, di mana kita sebagai manusia harus memiliki hati seperti lapangan sepak bola. Maksudnya seperti apa tuh? Maksudnya seperti lapangan sepak bola, karena di lapangan sepak bola itu pada saat bola ditendang, dia akan terbang melayang jauh tapi tidak kena tektokan tembok gitu loh. Jadi seluas itu, jadi tidak ada yang tersakiti karena ketemunya dengan luasnya ruangan. Tapi kalau kita mempunyai hati sebesar ruangan kamar, begitu bola kata-kata kasar, bola pengkhianatan gitu kan, bola bocor mulut ditendang dalam ruangan kamar hati kita ini, tektok kena tembok kanan, tektok kena tembok kiri, tektok kena ini, mungkin juga bisa ke langit-langit. Jadi babak belurlah hati kita gitu. Jadi ayo kita belajar punya hati yang lapangan sepak bola, lepaskan pengampunan. Jangan mudah percaya sama teman gitu. Namanya manusia, kita nggak pernah tahu, karena manusia itu berubah-ubah. Mungkin hari ini dia setia sama kita, mungkin hari ini dia teman baik kita, belum tentu 2-3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dia masih teman baik kita gitu. Karena manusia berubah dan terpenting, sifat manusia itu cenderung kepada iri hati, ya. Manusia itu cenderung kepada iri hati, cemburu sosial gitu. Pada saat mungkin teman kamu misalnya kan, si A dan si B dulunya sama-sama berjuang dari bawah misalnya kan, jadi sama-sama curhat, suka duka gitu. Nah, one day si A ini lebih maju melesat, lebih cepat gitu kan. Dia sudah split, dia sudah next level, dan si B itu masih di bawah. Bisa nggak si B ini cemburu sosial? Bisa. Sangat bisa. Dengan cemburu sosialnya dia ini, dengan iri hatinya dia ini, bisa aja dia menjelekkan si A gitu.
Betul. Nah, itulah persahabatan di dunia ini ya, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati di dalam memilih sahabat dekat, di dalam memilih teman dekat. Lihat teman dekat itu ada apanya atau apa adanya gitu, ya Teman kan? yang terbaik itu Tuhan, betul. Iya, nggak, betul, Mami? betul. Jadi kita mau lihat kalau ada teman atau sahabat yang mulai mendekat sama kita, kita juga harus pinter-pinter minta hikmat sama Tuhan. Ini orang ada maunya nggak, Betul. modus nggak? Bukan berarti kita harus selalu mencurigai teman-teman kita, enggak ya. Tetap kita harus memiliki hati yang bijak dalam memilih teman gitu ya. Karena Yesus pun dikhianati oleh siapa? Apakah Yesus dikhianati oleh ahli-ahli Taurat, Bukan. para orang-orang Oleh Farisi? muridnya Oleh sendiri. muridnya sendiri, Orang yang bahkan dekat. orang yang dekat, bahkan orang yang murid yang bisa mencium Yesus, Betul. ya kan, yang memeluk Yesus, dia dikhianati oleh orang yang paling dekat ya. Jadi jangan percaya orang lain, percaya sama Tuhan saja, percaya sama diri sendiri, dan percaya sama pasangan, percaya sama orang tua, juga percaya sama Tuhan tentunya ya. Jadi cukup jelas. Cukup jelas Anjang Mami. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke guys, jadi jaga sikap hati kita juga. Lepaskan pengampunan kalau ada teman-teman yang saat ini sedang merasakan sakit hatinya dikhianati oleh teman, dikhianati oleh pasangan hidup. Lepaskan pengampunan, maka kita yang akan diuntungkan gitu. Oke, God bless you all.